sama kami. Kang Ono, apa sebenarnya yang terjadi dengan Anies Baswedan kalau bicara Jawa Barat? Ya, Kang Ono, apa yang terjadi dengan Anies Baswedan kalau bicara Pilgub Jawa Barat? Oke, jadi memang ini waktunya yang sangat sempit ya. Jadi PDI Perjuangan menetapkan pasangan calon untuk pilkada itu di tahap ketiga itu Jawa Barat tidak termasuk. Ya. Nah, sehingga tentunya Jawa Barat dengan wilayah yang sangat besar, jumlah pemilih yang sangat besar, dan PDI Perjuangan belum memutuskan pasangan calon gubernur wakil gubernur, DPD partai harus menyiapkan berbagai macam alternatif ya dengan waktu yang sangat singkat. Nah, sehingga Senin diumumkan tahap 3, Selasa kita mulai komunikasi dengan DP partai, dan hari Rabu saya memberanikan diri untuk menawarkan sebuah proposal ke DPP partai terkait dengan figur Pak Anies yang tidak jadi maju di DKI untuk maju ke Jawa Barat. Nah, jadi hari Rabu itu saya sudah menyampaikan permohonan kepada DPP partai. Ya. Dan direspon berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa ada tim dari PD Perjuangan yang melakukan komunikasi dengan tim Pak Anies di hari Rabu siang kalau tidak salah, dan di situ timnya Pak Anies menyampaikan Pak Anies tidak mempunyai peta politik di Jawa Barat, tidak mempunyai survei, belum mempunyai jaringan terkait dengan Pilkada Jawa Barat. Nah, sehingga melalui timnya Pak Anies hari Rabu itu menyampaikan Pak Anies tidak siap untuk maju di Jawa Barat. Nah, tapi hari Kamis siang itu berubah, saya mendapatkan informasi Pak Anies akan siap maju ke Jawa Barat, tapi dengan catatan. Catatannya tidak hanya PDI Perjuangan, tapi Pak Anies butuh dukungan dari satu kelompok, satu organisasi, satu entitas ya, untuk bisa bersama-sama PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur Jawa Barat. Ya. Nah, sehingga saya pun langsung bergerak bagaimana menghubungi satu kelompok entitas tersebut, dan pada akhirnya memang kelompok tersebut tidak bersedia mendukung. Siapa itu, Kang? Kelompok apa itu yang dihubungi, yang diajak? Ya, saya tidak menyebutkan kelompoknya, tapi jelaslah gitu kan bahwa ini kelompok yang sangat besar di Jawa Barat, dan dia menyampaikan ada keterikatan lah terkait dengan keputusan mereka dengan satu kekuatan besar yang saya tangkap seperti itu. Oke, artinya sebenarnya Kang Ono ini kan proposal Anda yang tidak disetujui. Lalu kemudian DPP juga punya rencana lain. Terus kenapa kok yang disalahin itu Mulyono? Mulyono itu ketua RW saya dulu di Jogja. Ini Mulyono yang mana nih, Kang? Kalau di Jawa Barat Mulyana ya. Saya Mulyana menyebutkan. Jadi kalau di Jawa Barat. Coba klarifikasi dulu dong, ini Mulyono siapa yang dimaksud ini? Ya Mulyana ini atau Mulyono ini kan kekuatan besar juga. Yang kemarin juga bagaimana diduga memporak-porandakan demokrasi di Indonesia kan. Nah, sehingga ya sebenarnya sudah jelas, sebenarnya proposal itu ya memang kami sudah sampaikan, ada catatan dari Pak Anies kami lakukan. Ya saya sih berpikir simpel ya, kalau memang kelompok entitas ini juga sepakat dengan PDI Perjuangan, saya yakin Pak Anies bisa maju di Jawa Barat. Ya, Kang Ono, kalau bicara realitas politik ya, dari sisi elektabilitas, Anies Baswedan di Jakarta, no comment, ya, Anda akui. Tapi kalau bicara Jawa Barat, ya ini tanda tanya besar. Saya curiga jangan-jangan ini bukan soal Anies Baswedannya. Jangan-jangan sampean yang kecewa tidak jadi pasangan sama Anies Baswedan nih, gimana nih? Kalau saya kan tidak kecewa. Orang hari Senin aja saya dilantik DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan saya ini kan dari awal juga membuat berbagai macam opsi. Sebagai bakal calon, saya juga sebagai ketua DPD partai. Ya. Saya tidak egois untuk menyiapkan diri saya pribadi, ya, untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Dan tentunya kan kewenangan DPP partai sebagai institusi yang memfinalisasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Nah, adapun terkait dengan masalah bacaan terhadap Jawa Barat,
beberapa pilkada yang lalu kan survei itu tidak menjanjikan juga bahwa pemenang survei adalah pemenang pilkada. Kita Ya. melihat 2008, ada Agung Gumelar yang selalu tertinggi surveinya, tapi kalah sama Ahmad Heriawan, Dede Yusuf. Lalu juga bicara 2013, bicara Dede Yusuf yang selalu tertinggi angka surveinya, tapi yang menangnya tetap Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar. Ya. Kita juga melihat peta 2018. Kalau sebulan saja bergeser pilkadanya, maka Sudrajat Ahmad Sehu yang menang, karena dari nol mereka bergerak sampai akhirnya menyaingi Ridwan Kamil. Jadi Jawa Barat ini sangat dinamis, dan kami punya bacaan bahwa Pak Anies ini mempunyai basis dukungan yang kuat. Kalau berdasarkan Pilpres mendapatkan suara 9 juta lebih di Jawa Barat. Jawa Dan Barat. saya tahu betul, saya lihat betul bagaimana Pak Anies asli Jawa Barat, asli Kuningan, daerah sekitar Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, ini juga basisnya Pak Anies. Jadi saya yakin figur Pak Anies adalah figur yang sangat diterima oleh rakyat Jawa Barat. Nah, sehingga ini bukan serta-merta ya PDI Perjuangan ya seketika misalnya dalam waktu yang mepet ya akhirnya menginginkan Pak Anies. Kita mempunyai bacaan yang lengkap terkait dengan Pak Anies.